Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Humaira dengan NPM 2015061040. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi struktur direktori dan perintah-perintah dasar Linux. Yang pertama ada struktur direktori Linux. Struktur direktori Linux yang pertama ada root. Root adalah direktori yang membentuk basic system file. Semua file dan direktori secara logik berada di dalam root, walaupun dari lokasi yang berbeda. Selanjutnya ada direktori bin atau user binaries, memuatkan program arahan yang merupakan sebagian dari sistem operasi Linux. Banyak perintah Linux seperti cat, cp, ls, more, dan tar terletak pada direktori bin. Selanjutnya ada direktori sbin atau system binaries, memuatkan file administration yang dapat diakses seperti mount, shutdown, dan umount. Selanjutnya ada direktori etc atau configuration files, memuatkan semua sistem konfigurasi file dan script installation pada direktori etc dan subdirektori rc.d. Selanjutnya ada direktori dev atau device file, memuatkan semua file penting. Linux melakukan semua operasi utama komputer seperti sebuah file yang spesial. Semua file seperti ini terletak di direktori dev. Selanjutnya ada direktori proc atau process information, direktori istimewa untuk sistem file virtual. Ia mencakupi informasi mengenai berbagai aspek sistem Linux. Selanjutnya ada direktori var atau variable files. Direktori ini berisikan file-file log system, paket dan file database, email, print quest, log files, temporary file yang dibutuhkan saat reboot, dan lain-lain. Selanjutnya ada direktori TMP atau temporary files. Direktori yang berisi file-file sementara yang dibuat oleh sistem dan pengguna. File-file yang berada di dalam direktori ini dihapus ketika sistem melakukan reboot. Selanjutnya ada direktori USR atau user programs. Direktori ini berisikan file-file binary, libraries, dokumentasi, dan shortcode dari sistem. User programs ini ada 3, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada direktori user bin, berisikan file binary untuk programs. Selanjutnya ada direktori user sbin, berisi file binary untuk sistem administrator. Selanjutnya ada user direktori USR library, berisikan file libraries untuk direktori user bin dan user sbin. Selanjutnya ada direktori home atau home directories. Direktori home ini digunakan untuk semua pengguna menyimpan file pribadi mereka berdasarkan kepemilikan. Selanjutnya ada direktori boot atau bootloader files, memuatkan Linux kernel dan file lain yang diperlukan Lilo dan grup boot manager. Selanjutnya ada direktori lib atau system libraries, memuatkan file library termasuk modul driver yang dapat diisi pada sistem boot. Selanjutnya ada OPT, direktori OPT atau optional add-on application. Direktori ini menyimpan file-file tambahan dari vendor-vendor tertentu. Sifatnya hanya opsional. Biasanya file disimpan dalam direktori OPT atau OPT subdirektori. Selanjutnya ada direktori MNT atau mount directory. Direktori sementara tempat di mana sistem admin dapat memount file sistem. Selanjutnya ada direktori media atau removable media device. Direktori ini tempat sementara untuk removable device. Selanjutnya ada SRV atau service data.
Direktori srv berisikan file-file service yang dibutuhkan oleh sebuah server. Yang kedua, perintah-perintah dasar Linux. Yang pertama ada pwd command atau print working directory. Perintah dasar Linux pwd ini berfungsi untuk mencari path dari direktori yang Anda gunakan saat ini. Perintah ini akan mengembalikan path yang absolut, yang pada dasarnya merupakan path semua direktori yang diawali dengan garis miring depan atau slash. Contoh dari path absolut adalah /home/username. Perintah dasar yang kedua ada cd command atau change directory. Untuk menjelajahi file dan direktori Linux, kita dapat menggunakan perintah cd. Perintah Linux ini memerlukan path penuh atau nama direktori, tergantung pada direktori yang Anda gunakan saat ini. Misalkan saat ini Anda sedang berada di direktori home/username/documents dan ingin membuka POTOS, subdirektori dari documents. Untuk melakukannya, Anda hanya perlu mengetikkan command cd spasi foto. Contoh lainnya, ketika Anda ingin beralih ke direktori yang sepenuhnya baru, misalnya /home/username/movies. Dalam contoh ini, ketik cd yang diikuti dengan path absolute directory, menjadi cd/home/username/movies. Berikut beberapa jalan pintas atau shortcut untuk memudahkan navigasi. Yang pertama ada cd ... untuk memindahkan satu direktori ke atas. Selanjutnya ada cd jika ingin langsung membuka folder home. Yang ketiga ada cd strip untuk berpindah ke direktori sebelumnya. Satu hal yang perlu diperhatikan, shell Linux sangat sensitif. Jadi, Anda harus mengetikkan nama direktori dengan benar dan tepat. Perintah dasar Linux yang ketiga adalah ls command atau list. ls merupakan perintah dasar pada Linux yang digunakan untuk melihat konten atau isi direktori. Secara default, command ini akan menampilkan isi dari direktori yang Anda gunakan saat ini. Jika ingin melihat isi direktori lain, ketik ls disusun dengan path directory. Contohnya, ketik ls/home/username/document untuk melihat isi dokumen. Berikut beberapa variasi yang bisa dikombinasikan dengan perintah dasar Linux ls. Yang pertama ada ls-r akan membuat daftar semua file yang ada di subdirektori. Yang kedua ada ls-a akan menampilkan file yang tersembunyi. Selanjutnya ada ls-al akan membuat daftar file dan direktori yang memuat informasi mendetail seperti permission, size, owner, dan lain-lain. Perintah dasar yang keempat ada cat command. Cat adalah salah satu perintah dasar sistem operasi Linux yang sering digunakan. Perintah ini berfungsi untuk membuat daftar konten atau isi file pada standar output. Untuk menjalankan command ini, ketik cat yang kemudian diikuti dengan nama ekstensi file. Sebagai contoh, cat spasi file.txt. Berikut beberapa cara untuk menggunakan perintah cat. Yang pertama, cat filename untuk membuat file baru. Yang kedua, cat filename 1, filename 2, filename 3 untuk menggabungkan dua file 1 dan 2 dan menyimpan outputnya di file baru 3. Yang ketiga, cat filename tr a-z output.txt untuk mengkonversikan file ke penggunaan huruf besar atau huruf kecil. Yang kelima, perintah dasar yang kelima, cp command atau copy. Perintah dasar Linux cp digunakan untuk menyalin file dari direktori saat ini ke direktori yang berbeda. Misalnya, command cp scenery.home/username/picture untuk membuat salinan scenery.jpg ke direktori picture. Perintah dasar yang keenam ada nv command atau move.
Fungsi utama command NV adalah untuk memindahkan file meskipun sebenarnya bisa digunakan untuk mengganti atau mengubah nama file. Argumen yang ada di MV serupa dengan argumen yang ada di perintah CP. Ketik MV, nama file, dan direktori tujuan. Contohnya, mv spasi file.txt /home/username/documents. Untuk mengganti nama file, perintah Linux-nya adalah mv, nama file sebelumnya, dan nama file yang baru. Perintah dasar yang ketujuh ada mkdir command atau make directory. Untuk membuat direktori baru, Anda bisa menggunakan perintah dasar Linux mkdir. Sebagai contoh, jika Anda mengetik mkdir music, direktori baru yang muncul disebut music. Untuk beberapa komen mkdir tambahan, yang pertama, untuk membuat direktori baru di dalam direktori lain, gunakan komen dasar Linux mkdir spasi music /new file. Yang kedua, gunakan opsi P untuk membuat direktori di antara dua direktori yang sudah ada. Misalnya, mkdir -p spasi music /2020/new file untuk membuat file baru 2020. Perintah dasar yang ke-8 ada rmdir command atau remove directory. Jika ingin menghapus direktori, gunakan perintah rmdir. Namun, rmdir hanya boleh digunakan untuk menghapus direktori kosong. Yang ke-9, rm command atau remove. Rm adalah perintah dasar pada Linux yang berfungsi untuk menghapus direktori beserta isinya. Jika hanya ingin menghapus direktorinya saja, alternatif command selain rmdir, gunakan rm -r. Dengan catatan, saat menggunakan command ini, Anda harus berhati-hati cek kembali direktori di mana Anda berada saat ini. Sekali command rm dijalankan, maka semuanya akan terhapus dan tidak bisa dikembalikan. Perintah dasar yang ke-10 ada touch command. Touch adalah perintah dasar Linux yang memperbolehkan Anda membuat file baru yang kosong melalui baris perintah Linux. Sebagai contoh, ketik touch /home/username/documents/web.html untuk membuat file HTML berjudul web di bawah direktori documents. Perintah dasar yang ke-11 ada locate command. Locate digunakan untuk mencari file, fungsinya sama seperti komen pencarian di operating system Windows. Apabila dipasangkan dengan argumen -i, komen ini akan bersifat case insensitive, sehingga file dapat dicari meski Anda tidak mengingat namanya dengan tepat. Untuk mencari file yang memuat dua atau lebih dua kata, gunakan tanda bintang. Misalnya perintah locate -i school tanda bintang not akan mencari file yang namanya termuat kata school dan not, entah itu huruf besar atau kecil. Yang ke-12 ada file command. Sama seperti command locate, perintah find juga bisa digunakan untuk mencari file dan direktori. Bedanya, perintah find ini lebih ditujukan untuk mencari file yang berlokasi di dalam direktori yang diberikan. Contoh perintahnya, find /home/stripname not.txt. Akan mencari file bernama not.txt di dalam direktori home dan subdirektorinya. Berikut beberapa variasi yang bisa dipasangkan dengan find. Yang pertama, find.stripname not.txt untuk mencari file di dalam direktori yang digunakan saat ini. Selanjutnya ada /striptype di stripname not.txt untuk mencari direktori. Perintah dasar yang ke-13 ada grep command. Perintah dasar Linux lain yang sangat berguna untuk menyelesaikan taks harian adalah grep. Dengan komen ini, Anda bisa melakukan pencarian di semua teks di dalam file yang diberikan. Sebagai contoh, ketik grep blue notepad.txt untuk mencari kata blue di file notepad. Baris yang memuat kata yang dicari akan ditampilkan sepenuhnya. Yang ke-14, sudo command. Sudo merupakan singkatan dari super user do dan berfungsi untuk menjalankan taks yang memerlukan hak akses administratif atau root. Namun, kami tidak menyarankan penggunaan komen sudo untuk taks harian karena bisa terjadi error kapan saja bila Anda melakukan kesalahan. Yang ke-15 ada df command. Untuk mendapatkan laporan tentang penggunaan disk space
sistem, gunakan perintah df. Laporan yang diberikan hadir dalam bentuk persentase dan satuan kilobyte. Bila ingin melihat laporan berupa satuan megabyte, ketik df strip m. Yang ke-16 ada du command atau disusage. Du merupakan perintah dasar Linux yang berfungsi untuk mengecek seberapa banyak space yang digunakan oleh suatu file atau direktori. Jika ingin melihat jumlah penggunaan disk dalam satuan byte, kilobyte, dan megabyte, tambahkan argumen strip h ke baris perintah. Yang ke-17, head command. Perintah head digunakan untuk melihat baris pertama dari semua file teks. Secara default, perintah ini akan menampilkan 10 baris pertama. Namun, jumlah baris tersebut dapat diubah sesuai keinginan kita. Misalnya, jika Anda hanya ingin menampilkan 5 baris pertama, dapat diketikkan head strip n 5 filename.ext. Yang ke-18, tell command. Perintah tell memiliki fungsi yang sama dengan perintah head. Hanya saja perintah tell akan menampilkan 10 baris terakhir dari suatu file. Misalnya, tell strip n filename.ext. Yang ke-9, diff command. Diff adalah perintah dasar Linux yang membandingkan konten atau isi dua file berdasarkan baris demi baris. Setelah menganalisis file, perintah ini akan menghasilkan output berupa line atau baris yang tidak cocok. Format paling sederhana dari komen dasar Linux ini adalah diff file1.ext, file2.ext. Yang ke-20, tar command. Tar merupakan perintah Linux yang paling banyak digunakan untuk mengarsipkan banyak file ke dalam tarball, yaitu format file Linux yang serupa dengan format zip, di mana tindakan kompresi bersifat opsional. Yang ke-21, chmod command. Chmod command adalah perintah dasar Linux lainnya yang digunakan untuk membaca, menulis, dan menjalankan permission file dan direktori. Yang ke-22, chown command. Pada sistem operasi Linux, semua file dimiliki oleh user khusus. Sebagai perintah dasar pada Linux, chown memungkinkan Anda untuk mengubah atau mentransfer kepemilikan file ke username khusus atau yang spesifik. Misalnya, chown Linux user 2 file.ext akan menentukan Linux user 2 sebagai pemilik file.ext. Yang ke-23, jobs command. Perintah jobs akan menampilkan semua job saat ini beserta dengan statusnya. Pada dasarnya, job merupakan proses yang dimulai oleh shell. Yang ke-24 ada kill command. Jika tidak ada program yang responsif, Anda bisa mematikannya secara manual dengan menggunakan komen dasar Linux kill. Perintah ini akan mengirimkan sinyal tertentu ke aplikasi yang bermasalah dan memberi instruksi kepada aplikasi tersebut untuk berakhir atau mati dengan sendirinya. Totalnya ada 64 sinyal yang dapat digunakan, tapi biasanya orang-orang hanya menggunakan 2 sinyal ini. Yang pertama ada Sixterm15, meminta program untuk berhenti bekerja dan memberikannya waktu untuk menyimpan semua progres. Jika tidak ada sinyal khusus yang ditentukan ketika memasukkan perintah kill, sinyal inilah yang akan digunakan. Selanjutnya ada Kill9, memaksa program untuk berhenti bekerja saat itu juga. Progres yang tidak tersimpan akan hilang. Ke-25 ada ping command. Command ping berfungsi untuk mengecek status konektivitas ke server, misalnya dengan menambahkan ping spasi google.com. Komen akan mengecek apakah Anda sudah terhubung ke Google atau belum, dan juga mengukur waktu respons. Yang ke-26 ada wget commands. Perintah dasar Linux ini sangat berguna. Anda bahkan bisa mengunduh file dari internet dengan bantuan komen wget. Anda hanya perlu mengetikkan wget yang diikuti dengan link unduhan. Ke-27 ada uname command. Uname atau Unix name adalah perintah dasar sistem operasi Linux yang akan mencetak informasi lengkap mengenai sistem Linux, misalnya nama mesin, sistem operasi, kernel, dan lain-lain. Ke-28 ada top command. Sebagai terminal yang setara dengan task manager di Windows, command top akan menampilkan daftar proses yang sedang berlangsung dan seberapa banyak ruang CPU yang digunakan oleh tiap proses tersebut.
Melakukan pengawasan terhadap penggunaan resource system sangatlah disarankan, terutama ketika Anda harus mencari tahu mana proses yang perlu dimatikan karena terlalu banyak menggunakan resource. 29 ada history comment. Kalau sudah lihai menggunakan Linux, Anda bisa menjalankan ratusan komen atau perintah setiap hari. Misalnya menggunakan comment history untuk mengecek kembali komen yang sudah ditambahkan sebelumnya. Yang ke-30 ada man comment. Ketika Anda bingung dengan fungsi dari komen Linux tertentu, untuk mempelajarinya langsung dari shell Linux, Anda bisa menggunakan command man. Sebagai contoh, dengan menggunakan perintah man-tail, Anda akan disodorkan instruksi manual dari perintah tail. 31 echo commands. Perintah dasar Linux ini digunakan untuk memindahkan beberapa data ke dalam satu perintah. Misalnya, jika ingin mendapatkan teks "Hello, my name is John" ke file yang bernama name.txt, yang perlu diketik adalah echo spasi kalimatnya name.txt. Ke-32 ada zip unzip command. Perintah zip digunakan untuk mengkompres file ke arsip zip dan perintah unzip untuk mengekstrak file zip ke arsip zip. Ke-33 ada hostname command. Hostname merupakan perintah dasar pada Linux yang dapat Anda gunakan jika ingin mengetahui nama host atau network. Dengan menambahkan strip i di akhir komen dan alamat IP jaringan akan ditampilkan. 34 ada usered userdel command. Useradd adalah perintah dasar Linux yang digunakan untuk membuat user baru, sedangkan PASSWD untuk menambahkan password ke akun user tertentu. Untuk menambahkan user bernama John, misalnya cukup ketikkan user@john dan PASSWD 1234567 untuk menambahkan passwordnya. Cara menghapus user sama dengan menambahkan user. Untuk menghapus akun user, kita cukup mengetik userdel spasi username. Yang ke-35 ada who. Perintah ini adalah perintah dasar Linux yang digunakan untuk menampilkan user yang sedang digunakan pada saat itu. Selanjutnya, saya akan mendemokan cara menggunakan 10 perintah dasar Linux. Yang pertama, ada perintah sudo su. Perintah sudo su ini merupakan superclass atau pemegang hak akses tertinggi di sistem operasi Linux. Saat ini kita sudah masuk di root. Kemudian kita akan mencoba perintah cd/ untuk masuk ke direktori Linux. Kita bisa gunakan perintah ls untuk melihat isinya. Nah, di sini telah muncul tampilan dari direktori Linux. Misalnya kita ingin masuk ke folder direktori bin. Maka kita menuliskannya cd bin. Lalu ls. Dan muncul isi file dari folder bin. Lalu ada perintah cd ... yang digunakan untuk kembali ke folder sebelumnya. Dan di sini kita sudah kembali ke root. Lalu kita exit untuk lanjut ke perintah selanjutnya. Di sini kita sudah masuk ke home dan kita dapat mengeceknya dengan menggunakan perintah pwd. Dan kita sudah berada di home. Selanjutnya, kita dapat membuat folder baru menggunakan perintah mkdir spasi nama foldernya. Misalnya di sini saya ingin menamakan foldernya folder SO1. Lalu ls.
Dan di sini telah muncul folder yang telah kita buat tadi, yaitu folder SO1. Kemudian kita masuk ke folder tadi menggunakan perintah cd spasi nama foldernya. Jika sudah masuk ke foldernya, kita akan membuat sebuah file baru menggunakan perintah touch spasi file.txt. Lalu jika kita ingin mengisi file.txt ini dengan sebuah tulisan, kita bisa menggunakan perintah echo spasi kalimat yang ingin kita tulis. Misalnya kita ingin menuliskan welcome to Linux. File.txt. Nah, untuk melihat hasil tulisannya, kita dapat menggunakan perintah more spasi file.txt. Dan di sini telah muncul tulisan welcome to Linux. Atau kita juga bisa melihatnya di folder SO1, lalu file.txt. Dan di sini juga telah muncul tulisan welcome to Linux. Selanjutnya, kita dapat merubah nama file txt tadi sesuai dengan keinginan kita dengan menggunakan perintah env. Misalnya, saya ingin mengubah file txt tadi menjadi salsabila.txt. Lalu kita gunakan perintah ls. Di sini pun telah berganti nama menjadi salsabila.txt. Selanjutnya, kita bisa menggunakan perintah rm untuk menghapus file yang sudah tidak kita gunakan. Misalnya, kita ingin menghapus file salsabila.txt. Lalu gunakan ls. Dan di sini file salsabila.txt telah terhapus. Kemudian kita gunakan perintah cd ... untuk kembali ke home. Lalu kita gunakan perintah rmdir untuk menghapus folder. Misalnya saya ingin menghapus folder SO1. Lalu ls. Nah, sekarang folder SO1 sudah terhapus. Selanjutnya, kita dapat menggunakan perintah df-h untuk melihat kapasitas yang tersedia di dalam laptop kita. Dan yang terakhir, ada perintah det untuk melihat hari, tanggal, dan waktu pada hari ini. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.